sama Mas Boy sekarang kesibukannya lagi ngapain sih? Untuk saat ini saya sedang konsen di Gunung Merapi karena statusnya kan siaga kan situ, siaga level 3. Jadi terhitung sejak bulan Desember saya sering ke Gunung Merapi, yang mengunjungi desa-desa itu, desa-desa beberapa desa, kadang sisi barat, sisi tengah, kadang sisi timur. Di situ kadang saya sering bermalam, kalau nggak di rumah penduduk, di pos ronda atau di masjid atau di emperan-emperan rumah warga. Di situ pada malam hari saya biasanya sering mengabadikan tentang aktivitas Gunung Merapi yang memang saat ini lagi dalam status siaga ini memang lagi banyak mengeluarkan lava pijar. Jadi di situ memang saya mencari foto-foto yang memang dari desa-desa yang berbeda. Kenapa? Biar gambarnya lebih varian. Misalnya ketika biasanya saya mulai rute dari barat, saat ini kan posisinya lebih ke di barat daya kan. Tapi sebelumnya sejak awal siaga pada 5 November 2020 saya sudah mulai standby di sisi timur Kali Gendol. Di situ hampir sebulan saya di sana. Di sana saya tidak mendapatkan apa-apa kan, karena kalaupun ada gemuruh atau ada sinyal seismo yang meliuk, tapi juga visualnya nggak apa-apa. Setelah ketahuan itu pada awal tahun 2021 di bulan Januari itu udah mulai bahwa ternyata guguran lava pijar itu mengarah ke sisi barat daya. Saat itu saya pindah ke sisi barat daya terus. Di situ saya kadang bermalamnya sampai 2 malam, 3 malam, karena kalau udah capek juga pulang dulu. Nanti setelah break juga naik lagi. Di situ juga saya juga banyak pengalaman baru di situ, seru juga karena saya motret biasanya ditemani sama warga sekitar yang ikut pos ronda. Jadi dengan adanya siaga Merapi itu saya lebih banyak teman-teman yang saya kenal dari kampung-kampung, dari desa-desa yang saya kunjungi, saya disambut dengan baik, diizinkan bermalam, diizinkan memotret. Nah itulah sampai sekarang saya masih bahkan sebelum saya talk show sini saya sudah di Merapi juga, hampir baru turun jam 2 dini hari tadi dari desa Rangka. Wah, berarti emang lagi fokusnya ke Merapi nih ya, Mas Boy? Ya, dari konsennya lagi ke Merapi karena memang ini kan erupsinya eksplosif toh, jadi agak lama. Berbeda dengan 2010 itu kan eksplosif, jadi sekali erupsi besar langsung selesai. Tapi kalau eksplosif gini kan kecil tapi sering, hampir tiap hari. Nanti suatu saat akan ada yang paling besar, nah entah kapan kita juga nggak tahu itu. Nah, sebelum kita lanjutin ngobrol tentang Merapi dan pengalaman Mas Boy yang sekarang lagi dijalanin, kita boleh ngopi dulu, Mas. Oke, wah iya ini tak tunggu-tungguin. Biar gak ngantuk, karena tadi Mas Boy kayaknya pulang jam 2 ya badannya. Wah. Biar nggak dingin kopinya ya. Nah, ngomongin tentang pengalaman lagi, kegiatan Mas Boy saat motret Merapi, sebenarnya apa sih tantangan tersendiri dengan Mas Boy yang motret erupsi Merapi kayak gitu? Tentunya beda ya, ini kan saat ini kan erupsinya banyak, yang paling kelihatan kan banyak di malam hari. Tentunya yang paling kendala yang kita hadapi adalah cuaca yang ekstrim kan. Di suatu daerah yang punya ketinggian lebih tinggi, terutama di lereng-lereng Gunung Merapi kan tentunya hawa dingin lebih menyengat kan di situ harus bermalam, harus tidur di pos ronda itu kan juga nggak ada tembok-temboknya kan, banyaknya kita langsung terkena angin kan. Sebenarnya kita bisa tidur yang ada pelindungnya, dinding-dindingnya, tapi kan kita kalau tidur nggak bisa motret. Iya. Samping itu kita juga sering mantau seismo kan, HT itu kita bawa. Seismonya kita pantau terus. Kalau memang kita suaranya agak meliuk, kita siap-siap aja lihat ke gunung. Kalau memang nggak ada apa-apa, kita lanjut santai dulu. Yaitu kita paling waktu istirahatnya ketika Gunung Merapi itu tertutup kabut atau awan, kita baru bisa tidur. Tapi kalau itu selama visualnya masih kelihatan ya kita pantau terus, kita lihat terus. Jadi tantangan yang pertama adalah cuaca ekstrim, itu dingin banget di sana. Ini belum lagi kalau hujan. Bahkan pernah semalaman itu saya cuma pindah tidur di rumahnya warga karena semalam itu juga hujan terus, nggak bisa motret kan. Akhirnya paginya juga mendung, saya putusin pulang.
pulang nanti setelah sampai rumah istirahatnya udah cukup, kita balik lagi naik, kita cari lokasi-lokasi dulu, kita survei siangnya, baru malamnya kita datangi untuk kita lakukan eksekusi pemotretan. Nah, emang susah ya Mas Boy untuk moto Merapi Laraknya, karena emang butuh perjuangan juga buat di sana sampai malam-malam juga gitu kan ya Mas Boy. Nah terus kalau Merapi sendiri kan dulu pernah erupsi 2010 tuh, yang erupsi paling gede ya, bukan paling gede tapi sempat gede banget. Nah itu Mas Boy juga ikut moto waktu tahun 2010 gitu? Ya, tahun 2010 saya ikut motret, bahkan itu hampir sebulan lebih lah itu di situ. Di situ memang erupsinya paling besar dalam satu abad terakhir ya. Di situ memang banyak banget gambar-gambar momen-momen yang saya rekam dan saya abadikan dalam fotografi. Ada di situ saya mulai motret tuh ya, itu sebenarnya saya baru pertama kali motret bencana. Dulu aku kan waktu di Jakarta itu belum pernah motret disaster kayak gitu kan. Di waktu di Jakarta itu ada bencana tsunami juga saya tidak dikirim ke Aceh, ada letusan Merapi 2006 saya juga tidak dikirim, ada banjir di Wasior juga nggak dikirim, ada juga tsunami di Pangandaran juga suruh ke Jakarta. Ya akhirnya ketika 2009 itu saya memutuskan hijrah dari Jakarta ke Jogja itu, itulah baru berapa tahun memotret ternyata ada erupsi itu. Itu sebenarnya sebuah euforia bagi saya. Wah ini saya sampai akhirnya motret disaster yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Ada kesan tersendiri nggak waktu ngefoto Merapi waktu erupsi gitu? Ya kita gimana ya, motret itu kan kita juga siap mental dan fisik ya. Fisik dan psikis juga siap kan. Fisiknya kita harus kuat. Kenapa? Medannya karena berat. Karena kita akan melewati medan-medan yang terkena hamparan material vulkanik itu kan tentunya panas, debu, itu sangat mengganggu sekali kan. Ya psikisnya ketika kita menemukan korban, kita juga harus siap motret. Misalnya ada bangkai ternak, ada orang meninggal, ada ya kerusakan lingkungan hidup, kita juga harus siap motret kan. Jadi saya kira itulah yang menjadi terkesan bagi saya.